syukur kita kepada Tuhan buat setiap anugerah-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersama kita nyatakan, Tuhan Kau sungguh Shalom, puji Tuhan, mari kita menyembah Dia dan hari ini adalah hari yang istimewa dalam sejarah Gereja Isa Al-Masih Kudus. Hari ulang tahun yang ke-71, kita rayakan bersama, kita sembah Dia, kita berfellowship bersama dan memuliakan namanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah kita, memberkati hari ulang tahun Giaku yang ke-71. Haleluya. Amin. Silahkan duduk.
Selama 71 tahun perjalanan pelayanan, Gereja Isa Al-Masih Kudus telah mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa. Di usia ke-71, kita menoleh ke belakang dengan hati penuh syukur atas kasih karunia yang melimpah, dan melangkah ke depan dengan iman bahwa kemurahan itu akan terus menyertai setiap langkah kita. Tema From Mercy to Mercy bukan sekadar slogan, melainkan refleksi spiritual atas karya Tuhan yang terus berlanjut. Dari kemurahan kepada kemurahan, membawa kita hidup di bawah naungan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Perayaan ini bukan hanya mengenang, tetapi juga memperbaharui hati kita untuk terus menjadi saluran kemurahan bagi dunia dan menghadirkan Kristus dalam kata, karya, dan kasih. Mari siapkan hati kita, layani dengan sukacita, dan sambut perayaan ini sebagai kesempatan untuk melihat kembali jejak-jejak kasih Tuhan yang tiada berkesudahan. Dengan sukacita dan penuh rasa syukur, kita memasuki momen bersejarah, perayaan ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Kudus yang ke-71. Sama-sama bangkit berdiri jemaat Tuhan. Yo! Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besar namanya kekalah. Kita membawa syukur kita, aman berlindung dalam naungannya. Berkata, ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, mari angkat syukur kita. Ya Kau menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Saya mengajak setiap kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Dia besar. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan, ya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, ya. Besarkan namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Semuanya terpujilah Tuhan, terpuji kuasa.
semua karena anugerah Tuhan yang besar, amin. Boleh lihat kiri kanannya, Bapak Ibu ngomong gini, cantik banget. Yang ganteng dipuji, cakep banget gitu Bapak Ibu ya. Kita punya Tuhan yang besar. Dan ini bukan hanya ulang tahun biasa. Tetapi ada sesuatu yang mau Tuhan taruh atas Gia. Amin. Kasih tepuk tangan luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Sebab Kau besar Tuhan selamanya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Semua katakan di hadapan Tuhan. Dia pencipta dunia, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur. Bersyukur Bapak Ibu. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Tuhan Raja Maha Besar. Kami punya Tuhan yang besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Dia. Tuhan Raja Maha Agungkan Dia ya. Mari datang menyembah-Dia. Dia pencipta dunia ini, yang bentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Tuhan Raja Maha. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, semua katakan di hadapan Tuhan. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Kehidupan kami Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia. Tuhan Raja. Sekali lagi Bapak Ibu sepakat di hadapan Tuhan. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia. Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Amin. Wow. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami bangga menyembah Tuhan yang besar. Saya percaya Bapak Ibu perjalanan 71 tahun tidak mudah. Tapi karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan gereja ini, umat Tuhan di tempat ini, kita semakin hari menikmati berkat yang luar biasa. Amin. Kasih tepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, nikmati berkat ini. Responi berkat ini. Tuhan baik. Hanya Kau tempat ku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah,
membawa syukurku. Sekali lagi Bapak Ibu sama-sama katakan. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung. Nikmati. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, ya. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang besar atas hidup kami. Nikmati Bapak Ibu berjalan bersama Tuhan. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Terima kasih. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Sekali lagi di hadapan Tuhan. Katakan hanya Kau tempat kami. Hanya Kau tempatku berlindung. Amin. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Bersyukurlah di hadapan Tuhan, katakan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Amin. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Kau lihat kami Tuhan, bilik hati setiap kami. Ini rasa syukur kami. Amin. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersama. Katakan. Sedalamnya hatiku Kau tahu. Kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Sebab kami punya Tuhan yang besar, yang berjalan bersama kami. Di dalam kemenangan, Kau selalu bersamaku. Perkatakan ini doamu Bapak Ibu, katakan. Sedalamnya hatiku Kau pun aman. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Selalu bersama kami Tuhan. Di dalam kuasa Tuhan kami berjalan bersama Yesus kami yang besar.
Kami tahu Tuhan penyertaan Tuhan sangat luar biasa atas kami. Hari Bapak Ibu Saudara, ini bukan berbicara tentang satu orang. Tapi kami berbicara tentang rumah Tuhan yang Tuhan percayakan di Kudus, di tempat ini. Jadilah berkat Bapak Ibu. Berikan doamu yang terbaik. Minta Tuhan menyertai gereja ini tentunya. Untuk boleh menjadi berkat kemuliaan bagi banyak orang di luar sana. Sedalamnya hatiku kau pun tahu. Amin. Dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Ya. Di dalam setiap musim, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sekali lagi di hadapan Tuhan. Sedalamnya hatiku kau pun tahu. Dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Katakan di dalam kesesakan, wow, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sekali lagi Bapak Ibu katakan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sebab Kau baik Tuhan untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu datanglah menyembah dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Kami bawa puji, hormat kami. Haleluya. Masing-masing pribadi jadilah penyembah di hadapan Tuhan. Jadilah pendoa-pendoa, hampiri Tuhan dengan rasa syukur. Sebab Kau baik, sebab Kau ajaib. Oh, kami bawa sembah kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan Bapak Ibu, mari nikmati hadirat Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan di antara kami. Setiap kami Kau jamah Tuhan. Haleluya. Sebab Kau baik, sebab Kau ajaib. Kami berjalan kemurahan demi kemurahan, kami nikmati Tuhan. Sungguh kami berjalan karena anugerah demi anugerah yang Tuhan percayakan. Haleluya. Jamah kami Tuhan. Glory bagi-Mu. Di dalam kuasa Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, lahir penyembah-penyembah di kota kami, di gereja ini Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa di luar sana. Haleluya. Yes, berkaryalah dengan luar biasa, berkaryalah dengan ajaib. Kalau kami diberkati,
Kalau umat Tuhan di tempat ini diberkati, kami percaya Tuhan melalui hidup kami, orang di luar sana juga akan diberkati. Selalu ada mujizat di dalam kuasa Tuhan. Amin. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Katakan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ku percaya iman kami Tuhan. Kami percaya. Ku percaya tangan-Mu masih janji-Mu, janji-Mu tak pernah biarkan sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Sekali lagi Bapak Ibu sendiri katakan, ku percaya. Apapun musimnya, berjalanlah bersama Tuhan Bapak Ibu. Tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Selalu ada penyertaan Tuhan yang terbaik Bapak Ibu katakan. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Di saat ku takut. Ucapkan dengan iman Bapak Ibu. Engkau menopangku. Ada Yesus. Di saat ku gentar. Kau dengar doa ini Tuhan. Kau Tuhan penolongku. Sepakat katakan, ku percaya masih ada mujizat. Kami percaya, tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Katakan, kami percaya Tuhan kami. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Sama-sama angkat tinggi tanganmu kalau ini doamu Bapak Ibu katakan. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah. Iya dan amin firman-Mu Tuhan. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Kami percaya, ku percaya. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Janji-Mu, Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Amin. Ku percaya
Tuhan jamah umat-Mu. Tuhan pulihkan umat. Kami butuh tangan Tuhan. Sembah Dia Bapak Ibu. Nikmati hadirat Tuhan, menjamah-Mu. Sekali lagi angkat suaramu di hadapan Tuhan. Ku percaya. Bebaskan rohmu menyembah Bapak Ibu. Kami bangga, sangat bangga menyembah Yesus. Amin. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Saya percaya Bapak Ibu ada banyak mujizat, ada banyak pertolongan Tuhan, ada banyak kasih Tuhan yang sudah dicurahkan untuk gereja ini. Percaya Bapak Ibu, kemarin Tuhan tolong. Saya percaya sampai detik ini dan untuk selamanya Tuhan pasti akan tolong. Kasih tepuk tangan luar biasa di hadapan Tuhan. Jadikan ini doa setiap kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Meskipun Tuhan tak menolongku. Katakan di hadapan Tuhan. Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Tetap bersyukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku tetap bersyukur. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Bapak Ibu sendiri katakan di hadapan Tuhan. Berkali-kali Kau, Tuhan terima kasih. Berkali-kali Kau, ya, dalam rasa sakit, Yesus. Nikmati kata demi kata yang Kau ucapkan Bapak Ibu. Dia tolong hidupmu. Berkali-kali Kau, ya Yesus. Berkali-kali Kau, dalam lembah kelam, Yesus setia. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujian ini, katakan. Meskipun Tuhan tak menolong, dengan iman percaya katakan. Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap dalam hadirat. Meskipun doaku tak terjawab, katakan di hadapan Tuhan. Meskipun hatiku habis lenyap, amin. Ku tetap memilih untuk percaya. Bersyukurlah dan mengucap syukur. Semua mengucap syukur di hadapan Tuhan ya Bapak Ibu. Katakan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Amin. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Dia setia, Allah Immanuel. Berkali-kali Kau
bagi setiap anak-anaknya. Amin. Berkali-kali Kau menolong, Nama karalabaya ralabasya. berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari dengan lembut nikmati dengan sungguh pertolongan Tuhan hari demi hari. Katakan berkali-kali Kau. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Kau baik, sangat baik. Amin. Melalui penyembahanmu Tuhan sedang kuatkan engkau Bapak Ibu Saudara. Berkali-kali Kau tolong. Amin. Amin. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Masing-masing pribadi ungkapkan cintamu di hadapan Tuhan. Katakan berkali-kali. berkali-kali Kau Bapak koreksi hati ini. Perbaiki karakter ini. dalam rasa sakit. Amin. Yesus setia. Oh, oh, berkali-kali Kau, berkali-kali Kau. Amin. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Lebih dahsyat Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Yo. berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, setia. Kau setia. Amin. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, Bersyukurlah senantiasa di hadapan Tuhan. Amin. Engkau ada, setia. Sekali lagi katakan berkali-kali. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Amin. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, di dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Oh, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus
Yesus setia. Tuhan, kami percaya kepada kemurahan-Mu yang begitu besar. Berkali-kali Engkau menolong di dalam hidup kami. Berkali-kali Engkau menyertai perjalanan gereja Isa Al-Masih Kudus ini. Berkali-kali Engkau murah hati, Engkau berbelas kasihan, Engkau menyatakan kebaikan-Mu, Engkau menyatakan pengampunan-Mu yang begitu besar. Dan kami, mulut kami penuh pepak dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. HUT yang ke-71 ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Tuhan, lawatlah kami dengan puji-pujian yang memuliakan Engkau, dengan alunan musik, dengan tari-tarian, dengan kebersamaan kami, dengan fellowship yang ada, dengan Roh Kudus yang dicurahkan, yang menyertai hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Jamalah kami, urapi kami. Buatlah kebangunan rohani di dalam hidup ini, di dalam gereja kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dan sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan saja yang dimuliakan, diagungkan dan ditinggikan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Ini ulang tahun kita yang ke-71. Maka kita buat tema untuk HUT yang ke-71 ini adalah From Mercy to Mercy. Ya, dari kemurahan Allah kepada kemurahan yang selanjutnya yang muncul. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka di dalam kitab Mazmur. Ya, saya ingin membacakan kitab Mazmur ini ya. Ada 2 ayat yang terambil dari pasal 27 dan pasal 23. Mazmur pasal 27 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan. Tinggallah di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mazmur 1-nya pasal 23 ayat 6. Kebaikan dan kasih setia belaka atau kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 2 ayat ini ada kata-kata kunci yang berhubungan satu dengan yang lain, yaitu kemurahan dan rumah Tuhan. Ya. Kemurahan dan bait-Nya direlasikan. Ini tema yang penting di dalam kitab Mazmur. Di rumah Tuhan ada mercy, ada goodness, kebaikan, ada kemurahan. Apa artinya? Artinya jikalau orang-orang beriman datang di rumah Tuhan, sebenarnya mereka sedang menghampiri kemurahan Tuhan.
orang-orang yang beriman, yang melangkahkan kakinya menuju kepada rumah Tuhan, sebenarnya sedang menyambut kemurahan Allah yang akan dicurahkan kepada mereka yang datang di rumah Tuhan. Bahkan pemazmur berkata, baru datang di pelatarannya saja kemurahan diberikan. Apalagi beribadah, apalagi memuji Dia, memuliakan namanya, mendengarkan firman-Nya dan dituntun oleh Roh Kudus, maka kemurahan Tuhan itu sedang diterima oleh orang-orang percaya. Orang-orang percaya sedang menyambut kemurahan-kemurahan itu. Maka kemurahan Tuhan tidak terpisahkan dengan rumahnya, dengan baiknya. Masih ingat mengenai doa Salomo? Raja Daud tidak diperkenan Tuhan untuk membangun bait suci. Alkitab berkata, mengapa tidak diperkenan? Karena engkau terlalu banyak menumpahkan darah di dalam peperangan demi peperangan. Tapi aku berkenan kepada anakmu, yaitu Salomo. Atau di dalam bahasa yang lain disebut Sulaiman. Aku berkenan kepada anakmu untuk membangun rumah Tuhan. Jadi waktu rumah Tuhan itu jadi. Waktu bait Allah yang begitu luar biasa itu jadi. Salomo berdoa sungguh-sungguh memohon kemurahan Tuhan. Tuhan, kalau umat Israel datang di rumah-Mu ini, janji-janji-Mu Tuhan yang Engkau sudah janjikan kepada nenek leluhur, nenek moyang, berikan ya Tuhan, berikan. Kalau mereka datang dari rumah, mereka masing-masing menginjakkan ke pelatarannya, masuk ke rumah-Mu, janji-janji-Mu curahkan Tuhan. Salomo juga berkata, Tuhan jangan meninggalkan Israel ya. Jangan membuang umat-Mu. Kemurahan-Mu saja ya Tuhan yang memelihara umat-Mu ini. Nanti kalau ada raja yang kemudian datang. Kalau ada generasi demi generasi yang akan datang muncul. Sejauh mereka takut sama Tuhan. Memegang perintah-perintah Tuhan. Sertai mereka Tuhan. Salomo berdoa sungguh-sungguh memohon kemurahan. Demi kemurahan Tuhan itu dinyatakan di bait Tuhan. Tuhan, kalau ada orang berdoa, menangis, mencucurkan air mata. Hatinya sedang gundah gulana. Bukalah matamu katanya. Buka matamu Tuhan. Supaya engkau mendengar, engkau berkenan kepadanya. Tuhan, kalau ada orang minta pembelaan dari umat-Mu karena diperlakukan tidak adil. Tuhan, belalah. Belalah melalui cara-caramu sendiri. Ya Tuhan, kalau hujan tidak turun begitu lama di tanah-tanah yang ditanami oleh gandum dan anggur. Dan
umatmu datang di rumah ini, rezeki agak seret, agak susah. Kalau orang-orang saleh datang ke rumahmu ini ya Tuhan, biarlah hujan turun. Biarlah hujan turun. Kalau ada orang ada di dalam kesesakan, minta ampun Tuhan, saya berdosa kepadamu. Hidup saya sudah tidak benar di tahun-tahun yang lalu. Saya belum bisa membentuk keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hidup saya masih ada di dalam kedagingan dan orang itu datang di rumah Tuhan. Salomo berdoa, Tuhan ampuni, ampuni, ampuni. Bahkan kalau ada orang yang baru pertama kali datang di rumahmu, mereka itu orang asing di luar umatmu. Dan mereka pengen mengenal, beribadah di rumahmu. Ya Tuhan, terimalah orang-orang itu. Berkati satu persatu supaya yang datang di rumahmu itu sungguh-sungguh disertai oleh Engkau. Bapak Ibu sekalian, kemurahan Tuhan dihubungkan dengan rumah Tuhan. Mengapa? Mengapa mercy dihubungkan kepada baitnya? Mengapa kemurahan dihubungkan dengan gerejanya? Karena di dalam baitnya, di dalam gerejanya, nama Tuhan dihormati. Nama Tuhan dimuliakan. Ketika orang-orang percaya berkumpul, bernyanyi, bersukacita bersama-sama. Dan nama Tuhan dimuliakan, maka disitulah kemurahan demi kemurahan dicurahkan begitu melimpah. Gereja Isa Masih Kudus ini rumah Tuhan. Ya. 71 tahun lamanya. Waktu saya mahasiswa belajar teologi, pernah diutus menginap di gereja ini, masih bangunannya rumah. Tidur di salah satu kamar rohaniawan yang ada itu. Untuk transit, karena besok pagi-pagi harus melayani di daerah Pati, agak masuk ke dalam. Itu tahun 90-an. Saya datang kembali tahun 2023 di gereja ini, saya bilang, gereja ini Tuhan berkati luar biasa. Kita percaya begitu banyak kemurahan-kemurahan dicurahkan, dilimpahkan. Siapa kita ini dulu? Banyak di antara kita dulu masih mulai merintis usaha. Banyak di antara kita belum punya hikmat yang bagus. Banyak di antara kita sekolah minggu yang belajar melayani, bernyanyi, menari. Tapi sekarang kita diberi hikmat. Kita diberi talenta-talenta. Kita diberi karunia-karunia keluarga-keluarga yang baru merintis. Bisa tumbuh dengan baik. Anak-anak muda dari waktu ke waktu dalam perjalanannya sudah menduduki posisi yang baik di perusahaan-perusahaan. Dan kita yang mengalami begitu rupa kegagalan, Tuhan kuatkan kembali. Kita yang hidupnya tidak benar dulu, lalu datang ke rumah Tuhan, dengar firman Tuhan. Lalu diperbaharui menjadi orang-orang yang banyak dijadikan rujukan. Menjadi tempat
orang-orang mencari nasihat. Maka seperti Rasul Paulus berkata. Next selanjutnya, slide selanjutnya. Rasul Paulus berkata kepada gereja di Korintus. Dulu menurut ukuran manusia, jemaat ini tidak banyak orang bijak katanya. Tidak banyak orang berpengaruh. Tidak banyak orang terpandang. Tetapi setelah dipilih oleh Allah, diberi karunia oleh Allah, diberi hikmat oleh Allah, menjadikan, wah ini jemaat, ini orang-orang percaya, menjadi pilihan-pilihan Tuhan untuk bersaksi di tengah-tengah masyarakat kota Korintus pada waktu itu. Sama seperti kita. Coba perhatikan gereja kita 71 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, 20-30 tahun yang lalu. Tidak banyak di antara kita punya orang-orang yang punya pengaruh di kota ini. Masih ada yang merintis dari nol. Tapi Tuhan berkati satu persatu. Tapi kita mau bermegah, bukan bermegah atas dasar manusia. Kita mau bermegah karena Tuhan yang telah bermurah hati kepada gereja Isa Al-Masih Kudus ini. Amin. Kita bermegah karena Tuhan. Keluarga-keluarga yang sudah diberkati bermegah karena Tuhan. Lihat anak-anak kita sudah menempuh pendidikan yang baik. Punya posisi-posisi yang baik. Setidaknya mereka bisa bertahan hidup. Mereka boleh maju dalam studi, dalam pekerjaan. Kita mau bermegah, mengucap syukur karena Tuhan. Maka kemurahan Tuhan dihubungkan dengan rumah Tuhan. Kalau kita menjauhi rumah Tuhan, apa yang akan terjadi? Jangan menjauhi rumah Tuhan. Jangan malas pergi ke rumah Tuhan. Kalau kita semakin memisahkan diri dari rumah Tuhan, ingat baik-baik, kemurahan Tuhan itu dihubungkan dengan rumahnya. Gia Kudus ini miliknya. Milik Tuhan. Majelis gonta-ganti. Gembala sudah 4 kali ganti. Karena usia. Tapi gereja ini miliknya Tuhan. Kalau kita menjauhkan diri dari rumah Tuhan, maka kemurahan-kemurahan itu akan menjauh daripada kita. Maka di rumah Tuhan, kemurahan-kemurahannya dilimpahkan. Berapa banyak orang doanya dijawab ketika berdoa di rumah Tuhan ini. Berapa banyak orang dikuatkan setelah ibadah, setelah bernyanyi, wajahnya kembali cerah. Masalahnya belum selesai. Persoalan masih ada saja, tetapi wajahnya sudah lain. Karena berdoa di rumah Tuhan, kemurahan Tuhan diberikan. Berapa banyak tangisan, cucuran air mata yang kita keluarkan di rumah Tuhan ini. Tapi semuanya dihargai oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan. Yang masih bergumul dengan sakitnya terus menerus, Tuhan beri kekuatan.
yang tidak berhikmat. Diberi hikmat oleh Tuhan. Jalan keluarnya begini ya. Jalan keluarnya begini. Untuk masalah pekerjaanmu, untuk masalah masa depanmu, ini jalan keluarnya. Tuhan yang memberi hikmat. Dan itu kemurahan demi kemurahan. Maka pemazmur berkata begini, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kemurahan dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan kepada orang yang hidup tidak bercela. Tuhan tidak menahan kebaikannya. Tuhan tidak menahan kemurahannya bagi orang-orang yang datang ke rumah Tuhan dan mencintai rumahnya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, yang pertama kemurahan dihubungkan dengan baitnya. Yang kedua, kemurahan Allah mengikuti anak-anaknya, ya. Maka di Mazmur pasal 23 dikatakan, kebaikan dan kasih setia belaka, atau diterjemahkan lainnya kemurahan, akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, kemurahan Tuhan yang kita butuhkan. Dan kemurahannya itu akan mengikuti kita. Ya. Luar biasa sekali firman Tuhan ini. Konteks secara utuhnya itu Mazmur 23. Daud menyebut Tuhan sebagai gembala. Tuhan, Engkaulah gembalaku. Karena Engkau gembalaku, kemurahan-Mu akan mengikuti aku. Engkau memerintahkan itu. Kita butuh kemurahan Tuhan mengikuti hidup kita. Jangan biarkan yang lain mengikuti hidup kita. Jangan biarkan kekhawatiran mengikuti hidupmu. Jangan biarkan kecemasan mengikuti hidupmu. Mosok diikuti kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Ada orang yang diikuti seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata, no. Yang mau mengikuti kamu itu kemurahan Tuhan. Jangan biarkan kesepian mengikuti engkau. Kata penelitian hari-hari ini, ada banyak orang mengalami loneliness, kesepian. Sepi hidup ini. Jangan biarkan kesepian mengikuti kita. Jangan biarkan kebodohan mengikuti kita. Jangan biarkan kegagalan mengikuti kita. Jangan biarkan hidup yang lama mengikuti kita terus-menerus. Yang mengikuti kita, Tuhan bilang yang mau mengikuti anak-anakku itu adalah kemurahan. Kalau kemurahan Tuhan mengikuti kita, apa yang terjadi? Kita menjadi bersemangat, kita menjadi rajin. Kita minta Tuhan berkati akal budi kita. Kita minta supaya Tuhan beri panjang umur, supaya masih bisa berkarya. Tuhan bukakanlah kesempatan-kesempatan yang baru. Bukalah ide-ide yang baru. Kreativitas-kreativitas yang baru. Kalau kemurahan Tuhan itu mengikuti kita,
maka kita percaya bahwa kita akan melangkah seperti Yosua melangkah. Kata firman Tuhan, Yosua, kemanapun kamu melangkah, apa yang kau injak dengan kakimu itu, engkau akan diberkati, diberikan Tuhan kepadamu. Jangan biarkan yang lain mengikuti kita, yang gelap-gelap itu, yang dosa-dosa itu. Yang mengikuti kita harus kemurahannya saja. Karena kemurahannya itulah kebaikan-kebaikannya. Kita masih perjalanan lama ini gereja kita ini. Sebelum Tuhan datang kembali. Tapi kita mau berdoa, Tuhan, kemurahan-Mu mengikuti Gia Kudus. Mengikuti Gia Kudus, Tuhan. Mengikuti orang-orang yang datang di gereja ini. Mungkin ada pergumulan yang belum selesai, ada hal yang berat. Ada yang sakit. Ada yang galau. Ada yang susah hatinya, tapi ingat baik-baik. Kemurahan Tuhan mengikutimu dalam keadaan apapun juga. Kalau kemurahan Tuhan mengikuti kita semua. Dalam situasi apa kita berkata, Tuhan, aku percaya, aku kuat karena Engkau. Yang ketiga, from mercy to mercy. Dari kemurahan Allah kepada kemurahan-kemurahan lainnya. Kita mengucap syukur karena kemurahan yang besar yang diberikan kepada kita. Kemurahan yang paling besar yang diberikan Allah Bapa kepada kita adalah apa? Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Itu kemurahan yang paling besar. Dan kemurahan-kemurahan lainnya akan mengikuti. Yang terbesar saja Tuhan Allah berikan kepada anak-anaknya, apalagi kemurahan-kemurahan yang lainnya. Yesus Kristus yang kaya dikatakan, Ia mau menjadi miskin. Oleh karena kamu, kata Rasul Paulus, oleh karena saya, Dia mau jadi miskin. Supaya kita semua menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kamu akan diperkaya oleh atau dalam segala macam kemurahan hati. Yang membangkitkan syukur kepada Allah. Tuhan sudah memberkati Gia Kudus luar biasa. Di HUT yang ke-71, di umur yang ke-71. Tuhan sudah memberkati kita luar biasa. Gelombang kemurahannya sudah diberikan kepada gereja kita, kepada hidup kita. Maka kita harus menciptakan gelombang-gelombang kecil kemurahan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ambil sebuah batu yang besar, lalu dilemparkan di sebuah air telaga yang tenang, dilemparkan, lalu batu itu jatuh ke air, maka batu itu akan membuat gelombang-gelombang yang selanjutnya. Hidup kita harus membuat gelombang-gelombang kemurahan yang selanjutnya. Pelayanan diakonia harus semakin kuat. Menolong orang-orang yang miskin, orang yang susah, yang menderita harus semakin kuat. Kita harus semakin rajin berbuat baik. Kita harus menjadi gereja yang bersahabat. Yang mau memberkati gereja-gereja yang lain. Juga menerima berkat-berkat dari mereka juga. Kita mau supaya kita berhikmat.
Jemaat yang datang diberi hikmat melalui firman Tuhan. Yang diberitakan dengan sungguh-sungguh. Dan kuat, berhikmat. Bukan itu saja, kita mau supaya mujizat-mujizatnya terjadi. Tanda-tandanya dinyatakan di Gia Kudus ini. Oleh karena itu mengapa visi kita adalah menjadi be friendly church. Menjadi gereja yang bersahabat. Be wise church. Menjadi gereja yang berhikmat. Saya berhikmat untuk mendidik anak-anak saya. Saya berhikmat menjalankan bisnis saya. Be powerful church. Doa-doa kita dijawab. Kita dikuatkan. Mujizat tanda-tanda terjadi. Dan pelayanan sosial, beasiswa, diakonia semakin maju, semakin berkembang. From mercy to mercy. Dari kemurahan Allah kepada kemurahan. Dari gelombang besar kemurahan Allah menjadi gelombang-gelombang kecil di dalam hidupmu, di dalam hidup saya. Tuhan berkali-kali menolong kita. Yesus setia. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian, rapnya saja berkali-kali. Singers, song leader, rapnya saja, puji Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Biar musik saja mengalunkan pujian ini. Mari kita ambil waktu. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Karena kemurahan Tuhan atas gereja Isa Al-Masih Kudus. Karena kemurahan Tuhan atas keluarga-keluarga kita. Dulu kita bukan siapa-siapa. Mungkin kita dianggap bodoh oleh dunia ini. Tapi sekarang kita berhikmat. Kita diberi kepercayaan oleh Tuhan. Dulu kita tidak diperhitungkan. Tapi lihatlah keadaanmu sekarang. Hidup kita, anak-anak kita. Semuanya Tuhan berikan karena kemurahan demi kemurahannya kepada kita. Mengucap syukurlah kepadanya. Jangan menjauh dari rumah Tuhan. Kalau kemurahannya mau dinyatakan di dalam hidupmu, datanglah ke rumah Tuhan. Sambutlah kemurahan-kemurahannya. Terimalah kebaikan-kebaikannya. Mengucap syukurlah karena kemurahan demi kemurahan. Kita masih bisa boleh datang di rumah Tuhan. Di HUT yang ke-71 ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berkali-kali kita nyanyikan lebih saja.
Tuhan kami bersyukur kepadamu. From mercy to mercy. Dari kemurahan kepada kemurahan. Kemurahan Allah. Kepada kemurahan-kemurahan yang begitu banyak di dalam hidup kami. Kepada gereja ini. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dari kemurahan kepada kemurahan. Dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada gerejanya akan disalurkan juga kepada sesama kita yang turut juga menikmati kemurahan Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada gereja kita, kepada kita, secara simbolis Bapak Gembala akan memotong tumpeng yang sudah disediakan dan dipersilakan kepada petugas untuk membawa tumpeng ini ke center dance floor. Dan dipersilakan tim Praise and Worship akan menaikkan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, amin. Anugerah-Mu sumber kekuatan bagiku. Dari anugerah kepada anugerah, dari kemurahan kepada kemurahan. Dipersilakan kepada Bapak Gembala Jemaat untuk memotong tumpeng dan diberikan kepada Bapak Pendeta Elisa selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Ibadah Perayaan Ulang Tahun Gereja Isa Al-Masih Kudus yang ke-71. Kita berikan tepuk tangan. Dan sudah ada di depan kita beberapa perwakilan majelis bidang dan seksi-seksi. Demikian pula ya, dipersilakan, berikan tepuk tangan.
Demikian pula kepada Bapak Gembala akan memberikan beberapa tumpeng yang ada, diberikan kepada perwakilan dari majelis-majelis bidang yang ada. Mewakili bidang K dan P, Bapak Petrus Suyatno, majelis bidang ibadah Ibu Agnes, bidang multimedia Bapak Dani Setiawan, bidang pembangunan dan sarpras Bapak Iwan Setiawan, seksi KAA Ibu Ko Iing, seksi RBK Saudari Violita, seksi dewasa muda Oksigen Saudari Gris Lialahu. Selanjutnya mewakili dari seksi PPK Bapak Oni Tamura. Kemudian dari PWK Ibu Jenny Susiana, dari seksi lansia Ibu Cucu Ita, dari seksi doa Bapak Fendi, dari seksi Beria Ibu Meli Budiono, dari seksi dari beasiswa dari Beria Ibu Christine, dan dari seksi diakonia Ibu Ratnawati. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk rekan-rekan kita yang mewakili seluruh sektor pelayanan yang ada di tempat ini, baik bidang maupun seksi-seksi. Ya, sementara kita tetap menyaksikan beberapa rekan mewakili bidang masing-masing, praise in worship akan menaikkan pujian selanjutnya. Anugerahmu semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu Tuhan. Anugerahmu. Mari bersama kita akan bangkit berdiri. Amin. Anugerahmu Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanmu. Anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Dipersilakan kepada Bapak Pendeta Elisa menaikkan doa syukur. Mari jemaat Tuhan, malam hari ini kita akan sejenak melihat betapa Tuhan yang sangat berkemurahan itu sampai 71 tahun Dia akan terus menambahkan kemurahan demi kemurahannya. Mari bersama-sama kita mengucap syukur. Bersyukur Tuhan, malam hari ini kalau kami makin melihat kedahsyatan demi kedahsyatan di dalam setiap kemurahan Tuhan. 71 tahun. Bukan hal yang mudah untuk kami mampu melewatinya. Tetapi kalau kami ada sampai hari ini, kami mau berkata, semua ini karena berkat kemurahan Tuhan yang memampukan setiap kami
untuk melewati segala dinamika yang terjadi. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan gereja-Mu. Sehingga kami boleh berdiri sampai hari ini. Kami mau nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Dan kami bersama-sama berdoa supaya 71 tahun ini kami boleh makin dewasa di dalam Engkau. 71 tahun ini kami boleh Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi kota kami. Bahkan bagi bangsa-bangsa yang ada. 71 tahun ini makin membuka mata hati kami. Betapa hanya Engkau yang terus berkarya dan bekerja. Dan menyatakan sesuatu yang baik. Rencana demi rencana Allah yang sudah Engkau siapkan dan tetapkan atas kehidupan gereja-Mu ini. Kami percaya tidak hanya berhenti pada 71 tahun. Tetapi selama gereja-Mu ini ada, kami tetap percaya kemurahan demi kemurahan akan Tuhan terus kerjakan. Atas keluarga kami, keluarga besar gereja Isa Al-Masih. Dari yang kecil sampai yang dewasa. Bahkan di TPI yang ada kami rindu. Ada terobosan-terobosan yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan, inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami. Ketika kami akan melewati masa 71 tahun. Perkara-perkara yang lebih besar akan Tuhan kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang hadir diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur 71 tahun. Kemurahan demi kemurahan Tuhan terus Engkau limpahkan. Kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan memberkati. Amin. Dipersilakan duduk. Dipersilakan kembali tempat. Dan sejenak kita akan mendengarkan sambutan perwakilan dari Majelis Gereja Isa Al-Masih Kudus kepada Ibu Natalia. Dipersilakan. Shalom, selamat malam saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini. Tentunya pada malam ini hati kita limpah dengan syukur. Karena oleh kemurahan dan kasih karunia Tuhan, kita dapat mengadakan ibadah perayaan ulang tahun gereja kita tercinta dengan baik dan lancar. Izinkan saya mewakili majelis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada Kak Gledi Febetuwo atas pelayanannya baik dalam kegiatan workshop praise and worship yang dilakukan pada hari Sabtu kemarin, juga dalam pelayanan pujian penyembahan pada ibadah malam hari ini. Sungguh apa yang dikerjakan menjadi kado yang sangat memberkati bagi kami semua. Kami juga mau berterima kasih untuk Kak Eca yang sudah setia mendampingi Kak Gledi selama pelayanan di gereja kami. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai. Tuhan Yesus turut campur tangan dan memberkati setiap pelayanan yang Kak Gledi dan Kak Eca kerjakan. Sehingga senantiasa dibuat berhasil, senantiasa memberkati dan berdampak bagi lebih banyak orang. Kami berterima kasih kepada Bapak Minggus selaku Gembala Jemaat atas firman yang disampaikan. Kiranya hikmat yang disampaikan boleh merema di dalam hati dan kehidupan para jemaat di tempat ini. Terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Liun Ling, juga kepada para hamba Tuhan, kepada seluruh rekan majelis, dan juga seluruh pengurus seksi yang selama ini senantiasa memberikan dukungan. Tak lupa kami juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang dengan kerelaan hatinya telah berjerih lelah
untuk merencanakan, mengkoordinasikan, bahkan bekerja sama mewujudkan ibadah perayaan hari ulang tahun gereja kita tercinta ini. Yaitu tim panitia yang diketuai Bapak Pendeta Elisa dan dikoordinatori oleh Bapak Daniel Primajaya. Tim Aser, tim musik, tim backing vokal, tim choir, tim dancer, tamborin dan flag, tim paduan suara Mazmur Bakti, juga tim multimedia, tim sound, bahkan tim dekorasi, tim konsumsi, tim transport dan akomodasi, dan juga tim I.O. yang sudah berjerih lelah, tim keamanan, tim kebersihan, bahkan seluruh pihak yang mungkin terlibat namun tidak tersebutkan. 71 tahun bukanlah sebuah perjalanan yang singkat bagi gereja ini. Kami juga mau berterima kasih tak terkecuali kepada para jemaat yang senantiasa hadir dan setia dalam setiap peribadatan. Cerita bagaimana suka duka gereja ini berdiri, bertumbuh, bahkan mampu bertahan dan terus berkembang walau menghadapi berbagai tantangan. Sudah seringkali kita dengar kesaksiannya dari mimbar ini. Tetapi sekali lagi, jemaat pun terus diuji dan ditempa dengan berbagai dinamika perubahan yang terjadi di gereja ini. Namun tetap, jika kita bisa ada sebagaimana gereja Isa Al-Masih ada pada hari ini, semua hanya karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Di dalam saling berinteraksi, ada kalanya perbedaan pemikiran, tutur kata, perilaku mungkin membuat kita sedih, mungkin membuat kita terluka, merasa rendah diri, terpojok, bahkan mungkin marah dan kecewa. Terinspirasi dari sebuah pujian sekolah minggu yang liriknya berkata, ada banyak alasan Tuhan marah padamu, tetapi Dia tetap mengasihimu. Karenanya malam ini saya mengajak kita semua keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus, ketika tutur dan perilaku membuat risau hatimu, mari kita mengingat kasih kemurahan Tuhan sebagai satu-satunya teladan kasih sejati. Mari kita membuka diri, saling mengampuni dan semakin mengasihi. Belajar membenahi diri dan saling bersatu hati, bahu-membahu bergandengan tangan membenahi gereja ini dan bukan memilih undur diri atau melangkah pergi. Tentu kita tak ingin usia yang mendewasa di gereja ini membuat gereja kita menjadi renta, namun terus mengalami kemurahan demi kemurahan Tuhan, bahkan menjadi saluran kemurahan bagi banyak orang, karena kita berjalan bersama Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas gereja ini. From mercy to mercy, mari menempatkan Tuhan sebagai yang terutama, dengan hikmat Tuhan, bersama lakukan apa yang menjadi kehendaknya dengan kasih, hingga banyak jiwa mengenal Yesus, mengalami kemurahannya, mengalami kuasanya, dan memuliakan namanya dari gereja kita tercinta ini. Selamat ulang tahun Giaku ke-71. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal yang ingin disampaikan melalui pengumuman. Yang pertama, doa pagi yang biasa dilakukan di lantai 2 ini, di ruang utama, untuk sementara waktu akan diadakan di ruang konseling. Kemudian yang kedua, untuk PDF bulan Juli yang dilakukan 1 bulan sekali di Rebo ketiga, untuk ini ditunda dan diadakan bulan Agustus. Ya, itu. Kemudian sementara tim konsumsi akan membagikan konsumsi. Saya persilakan TPAW akan mempersembahkan pujian kembali. Berikan tepuk tangan untuk tim Praise and Worship. Amin. Bersama Tuhan dan layak dipuji, besar nama yang kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya.
membesarkan namamu untuk selama-lamanya. Sama-sama Bapak Ibu katakan yuk. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarnya namanya, kekallah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Yang Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Dia buktikan melalui gereja ini Bapak Ibu. Ya, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Amin, amin, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang setelah kita bersama-sama mengucap syukur, menyembah Dia di dalam perayaan dan ibadah HUT Giaku yang ke-71. Lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia, Allah Bapa, sumber damai sejahtera kita, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus penolong, penghibur, memberkati kita, menyertai kita sekarang sampai kedatangannya yang kedua kali. Haleluya, amin. Giaku. Happy birthday, Yaku. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Yaku. Happy birthday, Yaku. Happy birthday, Yaku. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Yaku. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.